Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta pada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," kata perempuan itu. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, orang muda, serta para anakku yang terkasih dalam Kristus. Di rumah Bapak Ibu, saudara-saudariku, tentunya pernah ya menerima kedatangan tamu begitu. Pasti pernah ya, atau mungkin ada yang sering atau jarang-jarang. Tetapi setidaknya dalam hidup pernah gitu. Entah yang sifatnya resmi atau yang sifatnya santai. Sebagai kebiasaan kita, biasanya kalau ada orang yang berkunjung, kira-kira apa yang disiapkan? Kira-kira biasanya menyediakan minum ya, atau nanti ya snack, atau bahkan makan berat, artinya makan yang seperti nasi dan teman-temannya. Nah, kadang dalam situasi yang tidak siap, ya tiba-tiba ada tamu. Jadi biasanya kadang bapak itu bawa temannya datang, di rumah belum siap misalnya, atau ada tamu yang memang dia tiba-tiba main begitu, kadang juga ada. Yang kira-kira terjadi adalah ketika di rumah itu tidak ada yang disediakan, karena kalau ini yang saya alami di daerah saya dulu, saya ingat betul ketika masih di rumah itu, ketika bapak saya ngajak tamu atau apa, yang terjadi adalah, tapi kebiasaan ya, artinya kebiasaan di tempat kami itu suatu hal yang tidak mengenakan kalau tidak disuguhin apa-apa begitu ya. Saya tidak tahu kalau di Depok ini juga sama kali ya. Kalau ada tamu pasti disediain juga ya. Ya, begitu kan. Nah, jangan kalau romonya datang saja ya. Romo datang harus disiapin. Kadang kalau saya datang tidak selalu untuk cari itu, tapi adalah mengunjungi umat misalnya nanti. Nah, di situ adalah ketika tidak ada, berarti keluarga-keluarga itu akan, biasanya ibu akan langsung lari gitu kan ke warung gitu. Kadang tidak bawa uang, yang terpenting adalah pinjam gitu, pinjam dulu gitu ya, entah roti atau apa, supaya tamunya tadi ya ada yang dikunyah-kunyah begitu katanya ya, itu. Nah,
Jadi biasanya seringnya tidak siap karena kebiasaan orang di kami di desa itu jarang stok roti-roti, kue. Biasanya hanya kalau momen-momen seperti Natal atau Idul Fitri, Lebaran itu baru stoknya banyak sebulan sebelumnya. Tapi kalau biasa harian seperti ini jarang. Nah, yang menarik di situ adalah yang saya perhatikan terjadi suatu penerimaan bahwa kalau tamu itu datang diberi suguhan itu suatu penghormatan. Ya, ini tata cara adat ketimuran kurang lebih saya rasa sama ya dimanapun. Ya kalau tidak terbiasa, ya jangan salah kalau dikatakan nanti kok berkunjung di sana tuh nggak pernah dikasih apa-apa gitu kan. Bukan pelit ya, tapi mungkin ya salah sendiri mau datang tidak ngasih tahu misalnya, atau sekedar atau terlalu sering, itu menjadi faktor juga. Karena saya dulu perhatikan perasaan orang ini datang terus ya gitu. Jadi dari belakang kan kami sudah biasanya ya nggak tahu ini, kami rumah dulu kan bilik gitu ya, kepo gitu, ngintip. Dulu masih kecil gitu, tapi ini lagi orangnya ini terus gitu. Nah, tapi yang menarik adalah salah satunya ketika suatu saat ya tamunya bapak itu yang datang itu tidak datang lagi, akhirnya kita tuh sama ibu dengan ibu saya suka tanya, Pak, temanmu bapak yang ini tuh kok nggak pernah datang lagi, nggak pernah nongol lagi, kemana? Oh, dia sudah berangkat. Kita kira berangkat keluar kota atau misalnya, ternyata berangkat, artinya sudah tidak ada lagi orang itu, sudah meninggal begitu. Nah, akhirnya dari kebiasaan karena melihat bahwa rumah kami ada tamu yang datang itu, akhirnya saya pikir karena dulu masih kecil, sekolah belum terlalu dewasa, jadi belum mengerti maksudnya. Tapi setelah saya renungkan, berarti kalau orang berkenan mau datang ke rumah, ya, ke rumah tinggal kita, ya, apapun bentuknya rumah kita ya, terlepas dari besar kecilnya, ya, atau di dalamnya ada apa atau dari luarnya seperti apa, saya merenungkan, kalau saya pribadi saya akhirnya saya berani mengatakan sebenarnya tidak penting soal rumahnya. Yang terpenting adalah itu, saya ingat banget, ya ingat banget. Waktu itu teman-teman saya waktu SMA itu juga datang pertama kali. Mungkin mereka kaget, ekspektasi, wah kalau rumahnya si Dono tuh kurang lebih seperti ini. Tapi ketika datang mereka kok diam gitu. Tapi akhirnya mereka tetap masuk ya. Lalu ibu saya bikinin minum dan kami pesankan mie ayam gerobak itu, karena zaman dulu sampai sekarang masih jualan mie ayam itu ya, dari harga 200 sekarang harganya masih 5.000 ya satu porsi itu. Jadi masih dibilang murah. Nggak percaya ya? Datang ke rumah saya nanti saya pesan 2-3 porsi bisa satu orang. Biasanya kalau cowok-cowok itu nggak cukup satu porsi. Kalau pakai telur ceker 6.000 saja. Mau jadi promosi. Jadi di situ adalah teman-teman saya mungkin melihat keadaan saya dulu, artinya rumah kami waktu belum direnovasi ya, zaman sekolah itu, kebiasaan rumah di kampung, mungkin Bapak Ibu yang dari Jawa pernah ingat masa lalu ya, mengenal masa lalu, adalah rumah bilik dari bambu ya, rumah dari bambu. Tapi ternyata justru waktu ada peristiwa gempa dulu itu ternyata malah aman ya. Tapi bukan itunya, adalah ketika keadaan rumah kami seperti itu dulu ya, waktu itu ya, waktu saya masih sekolah. Nah, disitulah teman-teman saya mengatakan, ini yang sampai saat ini saya selalu ingat. Maaf ya, saya waktu di sekolah, artinya setelah mereka pulang kan, hari Minggu itu setelah siang sampai sore, hari Senin ketika bercengkrama di kelas, saya minta maaf, teman-teman maaf ya, keadaan rumah saya seperti itu. Pakai bahasa Jawa tapi ya, waktu itu, karena kalau ngobrol di sana kan Jawa ya. Lalu mereka bilang apa? Don, kami itu justru senang, kok nggak tahu ya, datang ke rumahmu kok rasanya adem ya, adem, maksudnya adem itu suasananya adem. Lalu di situ dikatakan, teman saya juga nambahin, ibu kamu juga ramah,
malah kami ngerepotin ya, nggak enak gitu dibilang gitu. Karena mereka mungkin karena anak-anak kota ya, ketika datang gitu di main gitu, mereka akhirnya cerita kok kami tidak selalu atau jarang mengalami keramahan yang seperti ini begitu. Keramahan seperti yang saya atau kami terima begitu. Ah apa sih gitu saya bilang gitu. Itu udah biasa kok saya bilang gitu di tempatku gitu. Jadi teman-teman saya Bapak Ibu boleh diketahui kebanyakan tuh dari kota ya. Karena saya sekolah SMA itu SMA negeri di tengah sawah. Tapi termasuk negeri 1 yang favorit. Bahkan yang dari orang kota itu malah datangnya ke tempat kami, bahkan anaknya Kapolres saja di sekolah kami gitu. Tapi lucunya yang anak-anak kami di desa pengennya ke kota gitu. Ya itu sesuatu yang wajar ya soal itu. Nah disitulah saya terharu begitu, bahwa mereka bilang baru datang sudah di ini keluarga, artinya dia lihat juga tetangga saya juga menyapa gitu, artinya mereka senang begitu. Lalu bahkan mereka lahap makan tuh sampai habis, bahkan kurang katanya waktu itu. Kita mau beliin lagi mungkin nggak enak gitu kan, mau tambah lagi. Nah lalu bilangnya adalah yang kami datangi. Jadi kalau bahasa Jawa kan mereka bilang sing tak tekani udu omahe nanging sing ngenggoni gitu. Yang kami datangi adalah bukan rumahnya, tapi yang saya datangi adalah orangnya. Dari situ saya merasa bangga punya teman-teman yang punya juga apresiasi terhadap temannya melalui keluarga. Jadi setelah saat itu pun saya juga akhirnya juga ikut gitu berkunjung ke mereka. Nah disinilah saya melihat bahwa gambaran ya gambaran dari seorang ibu dari anak yang kerasukan. Jadi seorang ibu ini adalah orang yang berasal dari Kanaan. Kanaan adalah orang-orang yang notabene dianggap kafir, tidak punya atau tidak percaya pada Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki iman yang besar, dia mengumpamakan begini, anjing-anjing saja memakan dari remah-remah meja tuannya. Artinya apa? Anjing menggambarkan simbol kesetiaan, ya. Ya nggak tahu, tapi saya perhatiin anjing zaman sekarang kok keliaran kesana kemari gitu nyari. Tapi karena memang ternyata tidak diberi makan anjing liar itu. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini ya, ini sudah banyak ya orang-orang yang care terhadap animal ya, yang kucing, anjing atau apa banyak. Bahkan ketika kemarin tuh sempat ada viral ya, seorang anak gadis demi menyelamatkan kucing dia lari, akhirnya terpeleset jatuh kelindas truk dan akhirnya diamputasi ya. Itu ada seorang yang pemuda yang juga berinisiatif untuk memviralkan ya, membuat untuk ngambil donasi supaya anak ini akhirnya benar-benar terkumpul dan bisa ditangani dengan baik. Artinya banyak sekarang mulai sadar bahwa alam ciptaan ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi ketika ada hewan-hewan liar seperti itu yang berkeliaran juga patut untuk dipelihara. Nah itu contoh bahwa ada banyak orang yang juga berkontribusi untuk memelihara satwa liar. Itu contoh. Nah kembali di bagian bacaan-bacaan ini, kita juga selalu berharap berdoa. Kita layaknya juga seperti perempuan ini. Jadi kalau kita berdoa mohon kepada Tuhan, jangan malu lagi, ya. Berkata kalau tadi orang tidak peduli Yesus rumahnya di mana, yang didatangi adalah Yesusnya, ya. Si perempuan itu tidak peduli harus datang di rumahnya, tapi adalah ia ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Itu yang paling penting. Karena yang dia butuhkan adalah sosoknya Yesus ini. Maka di situ sangat jelas bahwa ketika ya para murid kan suka aneh-aneh kadang ya, suka tidak sejalan begitu. Kenapa? Karena suka menghalang-halangi ya. Kadang wah ini bikin apa namanya ya, riwet gitu, ruwet atau gimana gitu. Tapi Yesus akhirnya iba, dia memberikan. Kenapa? Bukan karena ketidaktahumaluan si perempuan itu, tapi adalah kesungguhan hatinya.
Ya, dia bahkan mengendalikan pengandaian bahwa anjing pun makan remah-remah di bawah meja tuannya. Ini menandakan suatu loyalitas, suatu kesungguhan bahwa aku sangat berharap, artinya hanya kepada tuanku gitu. Kalau anjing-anjing tadi. Nah, kalau orang perempuan ini tahu bahwa Yesus adalah pusat dari segalanya. Yesus bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Maka perempuan dari Kanaan ini yang notabene dianggap orang tidak bertuhan, kafir pada masa itu, tapi dia justru menunjukkan imannya lebih besar dibanding umat Israel. Ini sungguh ya, sungguh-sungguh menunjukkan pada kita bahwa kalau kita meminta kepada Tuhan tadi dengan kesungguhan yang tulus, tapi bukan memaksa, ya, bukan suatu paksaan atau apa? Karena apa? Kalau memaksa, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, atau belum. Dulu waktu saya berziarah di sebuah Gua Maria, biasa kalau di depan bagian office itu atau di bagian depan sebelum masuk ke Gua Maria kan suka ada buku tamu ya, yang di pos-pos itu. Saya waktu itu ngisi juga. Lalu kok saya sekilas melihat tertarik dengan notes panjang gitu loh. Biasanya kalau orang kan singkat saja, paling satu baris ini. Kok ini ada sekitar segini, panjang banget, satu orang ini, soalnya hampir setengah halaman. Saya baca begitu. Apa yang kira-kira ditulis oleh, kebetulan yang nulis itu maaf ibu-ibu soalnya ya. Tapi bukan soal ibu-ibunya. Yang saya tertarik adalah dia menulis di itu ya, kalau biasanya kan paling segini kan, itu bisa sekitar segini. Saya baca habis, antara kok bisa lucu tapi ya aneh juga gitu. Kira-kira apa ya? Nah, di situ dia menulis, Bunda Maria, tahun lalu saya datang ke sini, doa saya sudah dikabulkan. Itu kan. Terus pas datang berikutnya tidak gitu kan. Jadi dia sudah, saya baca nadanya sudah mengalami kekecewaan. Hari ini, kali ini harus awas kalau sampai tidak. Benar Bapak Ibu, itu bisa dicek di salah satu Gua Maria di sana itu, kalau bukunya belum ditutup ya, artinya tidak ditaruh di sudah dipenuh misalnya. Di situ intinya adalah ibu itu terus menerus meyakinkan dirinya bahwa Bunda Maria bisa memberikan. Sebenarnya di bawah kalau kosong mau saya jawab itu sebenarnya, Ibu kalau minta jangan ke Bunda Maria, mintanya itu pada anaknya. Kan bahasanya kan harusnya melalui Bunda Maria kepada Yesus kan. Ini tidak. Pokoknya awas kalau tidak dikabulkan, mulai saat ini saya tidak mau kesini lagi, saya sudah tidak percaya lagi. Jeleknya di situ Bapak Ibu salahnya ya. Harusnya kalau dia ini yakin terus nggak apa-apa, belum dikabulkan nggak apa-apa. Dan yang harus dipahami, ya jelas Bunda Maria tidak akan memberikan, karena yang mengabulkan kan bukan Bunda Maria. Bunda Maria perantara saja, dia yang. Nah inilah konsep ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa pada Bunda Maria belum dikabulkan, jangan emosi ya, jangan marah, jangan kesel. Karena Bunda Maria nggak akan mungkin mengabulkan. Yang mengabulkan itu Allah Bapa. Jadi Bunda Maria kepada Yesus, Yesus perantara utama kepada Tuhan, urutannya begitu. Ya, tapi sosok Bunda Maria penting, memang kita meminta kepada beliau, tapi harus ditambahin, semoga doa saya ini disampaikan pada putramu yang akan disampaikan pada Allah Bapanya, harusnya begitu. Tapi ini tidak gitu loh. Nah, jadi saya baca itu antara pengen ketawa, tapi lucu, tapi kok ya bisa-bisanya gitu loh. Kok nggak malu begitu nulis di situ misalnya. Nah ini contoh ya. Tapi semoga yang di sini tidak, saya yakin ya. Karena umat di sini kan termasuk suka berziarah ya. Saya baru sebulan sudah ziarah juga kemarin. Di situ tanda bahwa Bapak Ibu memiliki iman yang kuat seperti si ibu di dalam Injil hari ini. Dan yang perlu kita juga harus syukuri adalah kalau kita sudah meminta dikabulkan, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mengucap syukur senantiasa. Nah ini yang sering lupa, sudah dikasih biasanya lupa, biasanya begitu. Nggak tahu ini
karena memang alasannya kelemahan kita, ya, atau ndablek, ya. Mau saya pernah baca ada orang pakai baju gitu, the power of ndablek, maksudnya apa? Saya mencoba merenung the power of ndablek, masuk kekuatan dari ndablek. Oh, ndablek itu artinya muka tembok gitu ya, nggak malu gitu. Tapi kalau ndablek untuk artinya nggak malu, ya, terus-terusan gitu, berani untuk meminta sesuatu yang baik pada Tuhan, kenapa tidak? Kan yang sering saya sampaikan juga, kalau doa kita banyak, ya, bukan kita itu orang yang tidak punya pengharapan atau iman, sekali juga sudah cukup. Kalau meminta, ya kalau dikabulkan syukur, enggak, ya tidak apa-apa, itu kan. Nah, kita tergolong yang mana? Atau kita sering minta terus tapi tidak pernah dikabulkan, tapi masih minta terus, atau yang minta terus dikabulkan. Nah, sebenarnya yang juga perlu kita ketahui sekali lagi, bahwa semua doa kita itu semua dikabulkan. Percaya atau tidak, harus percaya, ya. Buktinya apa? Romo kan saya minta A, kok nggak dikasih A? Tuhan kan bukan seperti anak kecil, ya, minta permen dikasih permen, ya, kan tidak seperti itu. Tuhan tahu, maka dikatakan juga kan, sebelum kita meminta, bahkan Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Siapa tahu yang kita doakan itu, saat itu Tuhan pasti ngerti kita belum butuh, maka Dia memberi yang lain, ya. Yang lain itu Bapak Ibu perlu merenungkan masing-masing, ya. Cara menangkap misteri Allah tidak semua orang bisa sama, ya. Orang minta A dikasihnya C, itu artinya doa Bapak Ibu dikabulkan. Tapi tadi perlu kedalaman hati untuk juga melihat apakah doa saya ini bertele-tele, masuk akal. Doa juga harus masuk akal, ya. Ada masuk akalnya juga, tidak bertele-tele tapi dengan kesungguhan hati, ya. Contoh simpel doa yang tidak bertele-tele, ya, ketika anaknya sudah mau lulus, berdoa supaya nanti kalau kuliah dapat universitas yang baik. Itu doa yang benar, ya. Tapi juga diukur dengan kemampuan anaknya, misalnya, ya. Itu seperti pekerjaan juga sama, seperti saat ini. Nah, dari setiap doa itu masing-masing orang memiliki motivasi tujuannya masing-masing, dan fokusnya adalah satu, yang kita yakin menakar, oh ini bisa, jadi kita berdoa ke sana. Sehingga doa menjadi bagian terpenting, ya, penting dalam hidup. Karena doa mengandung yang namanya kekuatan, dan dengan doa kita yakin banyak hal bisa kita terima dari Tuhan. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah kapok, dan jangan pernah lupa mengucap syukur terkait dengan doa, harapan, dan tujuan hidup kita, karena semua pasti bersumber dari Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan perantara utama, menjadi perantara utama kita sampai kepada Allah Bapa. Tuhan berkati kita semuanya.